warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk rekan guru seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Weli Hendra, Eskom, guru informatika di SMA 6 Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menampilkan pengalaman terbaik saya dalam praktek baik pembelajaran dengan judul Membuat Informatika Lebih Mudah Menggunakan Bendred. Selamat mengikuti. SMA Negeri 6 Pariaman adalah sekolah termuda dan terkecil di kota Pariaman. Sekolah ini terletak di sebuah desa di pinggiran kota Pariaman. Sebagai guru, saya menghadapi tantangan yang besar, yaitu rendahnya aktivitas dan minat belajar peserta didik, terutama saat menghadapi materi yang bersifat teori. Menurut Carol Tomlinson, salah satu tokoh terkemuka dalam bidang pendidikan, menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah upaya proaktif guru dalam merespon kebutuhan belajar individu peserta didik. Menurutnya, dengan menggabungkan konten, proses, dan produk yang disesuaikan dengan kesiapan minat dan profil belajar peserta didik, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan bagi semua peserta didik. Dengan judul Membuat Informatika Lebih Mudah dengan menggunakan benda konkret, saya mencoba membawakan konsep abstrak menjadi lebih nyata dan lebih mudah dipahami oleh peserta didik melalui penggunaan benda-benda konkret yang relevan dengan materi informatika. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, serta membuat pengalaman belajar mereka lebih menyenangkan dan bermakna. Langkah awal yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan guru bimbingan konseling untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Kemudian melakukan asesmen non-kognitif untuk menggali minat belajar mereka, serta asesmen awal untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Dari asesmen ini, diketahui bahwa 20% peserta didik sudah paham sepenuhnya, 30% paham sebagian, dan 50% masih kurang paham. Berdasarkan data tersebut, saya merancang pembelajaran berdiferensiasi yang lebih efektif dan menarik. Sebelum pembelajaran dimulai, peserta didik berbaris di luar kelas, menerapkan disiplin positif dengan disiplin berpakaian dan pembiasaan tegur sapa dan salam. Apa kabar Anda semuanya? Siap untuk belajar? Oke ya. Sebelum pelajaran mulai, Bapak dulu mengambil absen ya. Setelah berdoa, guru mencek absensi untuk memastikan kehadiran peserta didik. Guru memulai pelajaran dengan sebuah pertanyaan pemantik. Hal ini bertujuan untuk menggali rasa ingin tahu dan mempersiapkan mereka menghadapi materi hari ini. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran agar peserta didik memahami target yang ingin dicapai di akhir pembelajaran. Memasuki kegiatan inti, guru mengeksplorasi konsep dengan menayangkan sebuah video tentang materi algoritma stack dan queue. Dan peserta didik menggali informasi penting yang akan mereka kumpulkan untuk aktivitas berikutnya. Setelah menonton video, peserta didik
mulai mengerjakan LKPD menggunakan aplikasi WordWall. Setelah selesai mengerjakan LKPD, guru melakukan klarifikasi jawaban peserta didik dan memastikan mereka memahami konsep dengan benar. Untuk menyegarkan kembali pikiran mereka, sebelum melanjutkan pelajaran, peserta didik melakukan ice breaking. Kembali ke materi. Guru memberikan penguatan konsep yang lebih mendalam tentang operasi algoritma stack dan queue dan memastikan peserta didik menguasai materi ini dengan lebih baik. Kemudian setiap peserta didik mengerjakan LKPD berdiferensiasi produk yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman belajar mereka. Peserta didik dengan pemahaman kurang secara berpasangan diberikan soal yang tidak terlalu rumit dan dibantu dengan simulasi benda konkret berupa gabus sintetis. Peserta didik dengan pemahaman sebagian mengerjakan LKPD secara mandiri dan diberikan soal yang agak rumit dengan dibantu simulasi benda konkret berupa mainan Uno Block. Peserta didik dengan pemahaman utuh diberikan soal algoritma yang lebih menantang, tanpa mensimulasikan dengan benda konkret. Setelah itu, peserta didik diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas, bertujuan untuk mengasah keterampilan komunikasi dan menanamkan nilai percaya diri dan mandiri kepada peserta didik. Bagi peserta didik yang pemahaman utuh, mempresentasikan langsung dengan layar proyektor dengan memindai LKPD ke layar proyektor. Sebelum pelajaran ditutup, peserta didik melakukan refleksi dan menyelesaikan asesmen formatif akhir menggunakan aplikasi Quizzes. Dari hasil asesmen formatif akhir, terjadi peningkatan nilai asesmen mencapai 80% paham utuh dan 20% paham sebagian. Sebagai penutup, guru dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan pembelajaran dengan merepetisi poin-poin penting yang ada selama proses pembelajaran. Jadi, pembelajaran informatika hari ini membuat saya lebih aktif di kelas dan tidak cepat bosan. Biasanya saya ngantuk, tapi sekarang saya lebih terlibat karena ada simulasi yang menarik. Dulu saya sering bingung dengan materi informatika, terutama untuk materi algoritma. Tapi dengan alat peraga fisik yang digunakan dalam simulasi membuat saya jadi lebih cepat mengerti. Rasanya seperti belajar sambil bermain. Saya melihat adanya peningkatan pemahaman peserta didik lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan pendekatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Weli sebagai guru informatika, menunjukkan bahwa dengan memanfaatkan benda konkret, konsep yang rumit seperti pada materi algoritma bisa disampaikan dengan cara yang lebih mudah dipahami. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, demikianlah praktek baik yang telah saya lakukan. Pembelajaran informatika dengan menggunakan benda konkret telah terbukti efektif dalam membantu peserta didik memahami konsep yang abstrak. Mari kita menyesuaikan metode pembelajaran dengan gaya belajar peserta didik. Gunakan alat peraga yang relevan dan konkret untuk memperjelas konsep yang abstrak, serta berikan variasi aktivitas yang menarik agar peserta didik tetap terlibat dan termotivasi.